Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita bersyukur kalau pagi ini kita kembali masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat ya. Pertemuan kita pada kali ini kita akan kembali membahas latihan kita, tugas kita yang sudah kalian kerjakan pada minggu lalu. Dan selain kita membahas, setelah itu kita akan latihan kembali untuk memantapkan materi yang telah kita pelajari. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami boleh kembali bangun dalam keadaan sehat, dan pagi ini kami boleh kembali melanjutkan tugas-tugas kami dalam keadaan baik. Berkati kami Bapa, pimpin kami di dalam kami belajar jarak jauh ini, agar kami boleh memahami apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru. Berpimpin dan berkati juga oleh Bapak Ibu Guru Tuhan, sehingga mereka semua dapat mempersiapkan segala pembelajarannya dengan baik. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, kita akan membahas materi kita untuk di pertemuan kita tanggal 20, latihan kalian tanggal 20. Kalau kalian kelas E, latihan kalian di tanggal 14. Untuk itu, kita akan membahas pertemuan kita untuk yang nomor 1. Kalian disuruh menghitung laju inflasi tahun 2019 dan dengan tahun dasar tahun 2018. Jenis inflasi apa di situ? Itu pertanyaannya. Caranya, karena pertanyaannya inflasi di tahun 2019, tahun dasar 2018, maka caranya yaitu indeks harga atau jumlah harga. Ini jumlah harga tahun 2019 dijumlahkan dibagi jumlah harga tahun 2018 dikalikan 100%. Itu nanti akan ketemu indeks harga agregatif sederhana. Ya. Jumlah harga tahun 2019 itu 55.500. Jumlah harga tahun 2018 50.500 dikalikan 100. Hasilnya 109,90. Ini namanya indeks harga. Karena pertanyaannya inflasi, maka indeks harga ini dikurangi 100 akan ketemu 9,9. Inilah besarnya inflasi tahun 2019. Dan pertanyaannya, tingkat keparahannya, maka inflasi 9,9 ini kurang dari 10%. Maka kategorinya inflasinya itu inflasi ringan. Ya, 9,9. Ya, kita tahu kalau kurang dari 10 inflasi ringan, 10 sampai 30 inflasi sedang, 30 sampai di atas 30 sampai 100 inflasi berat, dan di atas 100 hiperinflasi. Ya, itu untuk jawaban nomor 1. Untuk nomor 2, kalian diminta untuk menghitung
pendapatan per kapita. Ya, kalian disuruh membandingkan antara pendapatan negara prima dan pendapatan negara sekunda. Saya yakin kalian sudah hafal untuk menghitung pendapatan per kapita, rumusnya ya. Rumus pendapatan per kapita yaitu tingkat jumlah GNP dibagi jumlah penduduk. Nah, di sini pendapatan per kapita tahun 2018 negara prima 12,63. 2019 12,5. Untuk sekunda 10,59. Tahun 18, tahun 19-nya 10. Pertanyaannya, pernyataan mana yang paling tepat ya? Pernyataan mana yang paling tepat? Yaitu pendapatan per kapita negara sekunda tahun 2019 mengalami penurunan dibanding 2018. Ya, ini yang paling cocok. Karena kalau yang A, GNP negara prima tahun 2019 mengalami peningkatan dibanding 2018. Kita lihat. Enggak ya? Turun justru. Ya. Itu. Jadi di sini mengalami penurunan ya, pendapatan per kapitanya dari 18 ke 19. Oke. Untuk nomor 3, kalian disuruh membandingkan tingkat kemakmuran, tingkat kesejahteraan dari beberapa daerah. Di sini sudah diketahui indeks biaya. Maksudnya indeks biaya ini adalah pengeluaran masyarakat setiap daerah. Ya, indeks sudah diketahui. Dan di situ juga diketahui indeks yang diterima. Berarti ini penerimaannya. Indeks yang diterima untuk paku bumi, gobor setiap daerah ini diketahui. Untuk mengetahui berapa tingkat kemakmuran atau makmur tidaknya suatu daerah, kalian tinggal mencari indeks yang diterima dikurangi indeks yang dibayar. Ya, ini hitungannya. Yaitu indeks yang diterima dikurangi dengan indeks yang dibayar. 121 dikurangi 105. Ini ya, dikurangi. Yang paling besar itulah yang paling makmur. Ya. Di sini kesejahteraan petani Kartopuro lebih besar dari kesejahteraan petani Pakubumi karena selisihnya antara indeks yang diterima dengan indeks yang dibayar lebih besar. Untuk nomor 4, ya, kita diminta melihat neraca pembayaran itu kesimpulannya apa. Di sini kalau ada impor yang dibayar, ini berarti sisi debit. Kredit yang diterima, bunga yang diterima, ini sisi kredit. Ini adalah kewajiban kita. Ini adalah hak-hak kita. Ya, jadi dari neraca pembayaran ini
Yang di sisi debit adalah kewajiban-kewajiban kita. Jadi, kalau kita impor, kalau kita keluar negeri, kita membayar jasa-jasa orang asing, itu kita catat sebelah debit. Biaya-biaya yang kita keluarkan. Sisi kredit mencatat pendapatan-pendapatan yang kita terima. Ya. Ini. Nah, kalau kita jumlahkan sisi debit dan sisi kredit itu akan lebih besar dari sisi debit. Ya. Sisi kredit lebih besar dari sisi debit dengan selisih 140. Ya. Selisih 140. Karena sisi kredit lebih besar dari sisi debit, maka dikatakan surplus. Kenapa? Nah, di sini kita lihat. Kenapa kok jawabannya A? Di sini kalau kita lihat, kita bandingkan impor dan ekspornya seimbang, ya kan? Bunga yang dibayar dan bunga yang diterima, di sini ada defisit 260. Untuk jasa, di sini ada defisit 200. Nah, kalau kredit yang diberikan dan kredit yang diterima, itu lebih besar dari kredit yang diterima. Jadi surplus 140. Jelas ya? Untuk soal berikutnya, kita diminta untuk menghitung bagian SHU yang diterima oleh seorang anggota. Ya, ini SHU anggota Farah, ini data simpanan yang dimiliki oleh koperasi. Ya. Ini datanya. Kalian disuruh menghitung berapa SHU yang diterima Farah dan berapa yang diterima Fajar. Untuk mencari bagian dari seorang anggota, kalian cari dulu jasa simpanan atau jasa modal dulu. Minggu lalu sudah kita bahas ya, tapi nggak apa-apa, kita ulangi supaya nggak ada yang salah lagi nanti di latihan berikutnya. Jasa modalnya 20% kalikan dengan SHU. Jasa pembelian 15% kalikan dengan SHU. Jasa pinjaman 25% kalikan dengan SHU. Ketemunya berapa ya? Nah, Sarah mempunyai simpanan, maka jumlah simpanan Sarah, pokok dan wajib, dibagi jumlah simpanan seluruh anggota, dikalikan jasa simpanan yang dibagi. Ambil dari sini. Ya, hasilnya 160.000. Sarah membeli, maka pembelian Sarah ya, dibagi jumlah pembelian seluruh anggota dikalikan jasa pembelian yang dibagi. Ngambil dari sini. Ya. Hasilnya 150.000. Ya. Farah juga pembelian, dan dia juga membeli atau meminjam. Farah pernah meminjam 10 juta. Maka pinjaman Sarah dibagi pinjaman seluruh anggota dikalikan jasa pinjaman yang dibagi. Ambil dari sini. Hasilnya 625. Maka SHU yang diterima Farah 935. 160 ditambah 150 tambah 625.
935. Begitu pula kalian dalam menghitung punyanya Fajar, sama caranya. Punya Fajar hasilnya 567.000. Jadi kesimpulannya, SHU yang diterima Farah lebih besar dari Fajar dengan selisih 367.500. Untuk nomor 6, kita diminta menghitung besarnya NNP dari kedua negara dan kesimpulannya apa ya. Ini kita tahu nyari NNP itu GDP dikurangi produk penduduk warga negara asing ditambah hasil produksi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Itu akan ketemu GNP. Untuk mencari GNP, setelah ketemu GNP, kita cari NNP, yaitu GNP dikurangi dengan penyusutan. Ini perhitungannya. Ya. GDP dikurangi WNA yang ada di dalam negeri, ditambah WNI yang ada di luar negeri. Ketemu GNP, dikurangi penyusutan, ketemu NNP. Ya, ini perhitungannya. Hasilnya, NNP negara raya 2260. Ya. Selisihnya 960. Untuk negara maju 2350. Selisihnya 2350 dikurangi 2260, 95.000. Jadi jawabannya NNP negara maju lebih besar dibandingkan NNP negara raya dengan selisih 95.000. Jelas ya? Nomor berikutnya, kalian disuruh membandingkan laju pertumbuhan ekonomi pada kedua negara. Kita lihat di sini PDB negara A dan negara B. Di sini jumlah penduduk negara A dan negara B. Untuk mencari laju pertumbuhan suatu negara, yaitu PDB tahun ditanya dikurangi PDB tahun sebelumnya, dibagi PDB tahun sebelumnya kali 100. Ya, hitungannya ini. Untuk tahun 2018, negara A, PDB tahun 2018 dikurangi tahun 2017 dibagi PDB tahun 2017 kali 100% sama dengan 6,67%. Kalau 2019, PDB tahun 2019 dikurangi PDB tahun 2018 dibagi PDB tahun 2018 kali 100. Maaf, ini kurang nolnya ya. Sama dengan 6,25%. Untuk negara B, hitungannya sama, hasilnya sekian. Lebih besar negara A ya. Jadi, laju pertumbuhan di negara A pada tahun 2018-2019 itu lebih besar dibanding negara B. Nih. Jawabannya ya. Tuh. Untuk nomor 8, kalian disuruh menghitung nilai kurs. Masih ingat? Kalau bank menerima valuta asing menggunakan kurs beli.
kalau bank mengeluarkan valuta asing menggunakan kurs jual. Nah, di sini Tuan Kevin mengekspor barang ke Jepang. Dia menerima uang 125 juta yen. Nah, karena dia mengekspor, maka dia menerima kan? Nah, ini dirupiahkan. Maka kita pakai kurs beli. Pada saat dia mengimpor, dia membutuhkan. Maka dia datang ke bank, menukarkan uang rupiah ke dolar. Banknya mengeluarkan dolar. Maka pakai kurs jual. Nih. Caranya, pada saat Kevin mengekspor, dia dapat uang yen. Ditukar ke bank, maka banknya menerima yen pakai kurs beli. Hasilnya sekian rupiah. Pada saat impor, Tuan Kevin membutuhkan uang dolar. Maaf, ini harusnya dolar ya. Membutuhkan uang dolar. 1.500.000 dolar. Karena uangnya Kevin ini uang rupiah, ditukar dengan asing, maka pakai kurs jual. Hasilnya 20 sekian. Berapa sisa Tuan Kevin uangnya? 24 dikurangi 20 hasilnya sekian. Maka jawabannya 4275. Ya. Untuk nomor 9, kita diminta melihat neraca pembayaran lagi. Di sini sisi debit yang diterima, yang dibayarkan, sisi kredit yang diterima. Pertanyaannya apa? Bagaimana posisi neraca pembayaran tersebut, defisit atau surplus? Hasilnya sekian, 780 defisit. Dari mana? Yaitu di neraca pembayaran tersebut, sisi debit kewajiban kita berjumlah 16.740 triliun. Sedangkan di sisi kredit 15.960 triliun. Lebih besar debit. Ya, lebih besar debit. Karena lebih besar debit, maka posisi neraca pembayaran tersebut mengalami defisit. Ya, selisihnya 780. Antara ini debit dikurangi kredit ya. Selisihnya itu nggak susah ya. Nah, yang terakhir, kalian diminta lihat neraca perdagangan. Ya, dari neraca perdagangan itu mana yang termasuk komponen neraca perdagangan sisi kredit? Ya. Neraca perdagangan sisi kredit seperti tadi yang sudah kita bahas, yaitu berisi penerimaan kita dari luar negeri. Jadi, kalau kita lihat nilai investasi negara Arab Saudi di bidang pendidikan sangat membantu. Kita menerima ya, berarti sisi kredit. Ekspor Indonesia dalam kuartal ketiga mengalami ekspor, berarti kita menerima uang ya, penerimaan, sisi kredit. Kalau 3, kuota haji mengalami peningkatan. Warga negara Indonesia pergi ke luar negeri, kita catat sisi debit ya. Nomor 4, dalam 5 tahun terakhir, kunjungan wisatawan Jepang mengalami peningkatan, menambah penerimaan kita. Nomor 5, warga negara Indonesia yang ke luar negeri tahun ini menembus angka 10 juta. Debit ya, karena kita keluar. Jadi yang betul 1, 2, dan 4. Ya, karena 3 dan 5 itu masuk sisi debit. Oke. Tidak saya. Ini caranya. Silahkan kalian cocokkan untuk kelas E. Cocokkan pekerjaan kalian pada waktu hari Selasa tanggal 14. Untuk kalian kelas I,
Ini pekerjaan kalian tanggal 20 minggu kemarin. Silahkan hitung jumlah benar, karena ini lanjutan, dibagi 10 ya. Itu nilainya. Nilai tersebut lampirkan, tuliskan di tugas kalian nanti pada waktu kalian mengerjakan ulangan tes pada hari ini. Ya. Saya berharap nilainya terus semakin baik. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Selamat pagi, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas-tugas. Tetap jaga kesehatan, makan, dan istirahat di rumah. Terima kasih.